kami itu keluarga yang kurang mampu, ya kan. Nah, itu hasil uang yang pernah saya kumpulkan dari angkut batu pondasi lah, angkut angkut pasir, dan bahkan pernah ikut jadi kuli. Demi uang mendapatkan uang jajan itu saya kumpulkan. Saya kok kurang ingat nominalnya berapa, tiba-tiba kakak saya butuh uang. Nah, betul-betul di keluarga saya itu, orang tua mama saya sama bapak saya itu betul tidak ada. Saya kirimkan itu uang yang saya sudah kumpulkan, saya kirimkan sama beliau. Nah, orang yang gengsi untuk melakukan sebuah proses, apalagi kalau di kayak dunia bisnis kuliner kan, oh nanti kok dikatakan begini. Kalau orang sudah gengsi di situ, kapan lagi antum mau berjuang di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat ya. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan obrolan santai kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana perjalanan hijrah disertai dengan usaha untuk menjadi seorang yang lebih baik ya ke depannya, dan segala aktivitas positif yang dilakukan narasumber kita, yakni Al-Af Muhammad Yusril. Beliau merupakan mahasiswa aktif di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, kita sudah membersamai beliau ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Yusril? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak nih sudah mau datang di Nuansa Podcast Yusril. Bagaimana perasaannya? Ya lumayan, pertama lumayan tegang sih ya, cuman Ya, kita berusaha saja mencairkan suasana. Soalnya kan pertama kali. Oke, banyak juga teman-teman di Mahat sudah diundang juga toh, cerita-cerita bersama. Ya sempat juga kayak seperti Rupande kan, sempat juga nonton podcastnya sama beliau, sama antum kan. Jadi siapa lagi tuh? Faruk Faruk seru juga. Dan masih banyak lagi, dan kesempatan antum juga. Wah, kayaknya menarik betul kita punya perjalanan tuh. Oke, ini kesibukan sekarang ngapain Yusril? Kalau kesibukan sekarang sih pas tentunya kuliah ya, kuliah. Terus yang kedua itu ada disertai kerjaan sedikit lah. Kerjaan hanya mengisi waktu kekosongan kan, paginya kuliah, siangnya itu kan kosong, jadi daripada kosong terbuang saja di situ, akhirnya saya memutuskan untuk cari kerjaan yang bisa mengisi waktu kekosongan itu. Tapi kerjanya itu positif ya, penting positif ya. Wah, insyaallah positif itu, insyaallah aman, insyaallah, alhamdulillah. Terus kalau misalnya sekarang juga itu lagi, ya kan sekarang waktu ikhtibar ya. Iya. Jadi ya lumayan menguras lah tenaga, itu kan banyak tugas dikasih sama dosen. Terus ada yang disuruh menerjemahkan. Wih. Ya tapi kan ya insyaallah terus ada juga disuruh meringkas kayak fikih apa itu, pelajaran Ustaz Hasan itu dari awal sampai sekarang lumayan banyak sih. Terus ada juga meringkas dari, kan ada makalah yang dikasih sama Ustaz itu yang kita ringkas dari awal sampai akhir makalah, dan betul-betul lumayan capeknya itu. Makanya akhir-akhir ini tidurnya tuh rata-rata sekitar jam 1 lah malam, karena mengajar ini kan tugas kan. Soalnya kan pagi kuliah, siang sampai sore kerja tadi, yang kerja kecil-kecilan itu mengisi waktu kosongan. Terus habis maghrib itu ya murojaah ya tentunya. Terus habis sisa itu baru kerja sampainya selesai, sampainya semampunya kita. Kalau misalnya semampunya sampai jam 1 malam, sudah sampai di situ saja. Itu telah masuk pengorbanan aslinya anak rantau begitu, berjuang. Apalagi kalau kita yang tidak kuat itu kayak bawaannya tuh pengen menyerah saja. Tapi ada antum merasa seperti itu, mau menyerah kayak? Kalau rasa jenuh, rasa bosan atau capek pasti tentunya ada ya, karena ya namanya manusia kan pasti merasakan, cuman itu tidak bisa kita ikuti turuti, karena kalau kita berlarut-larut dalam kondisi itu ya kita tidak akan bisa
ini tidak akan pernah jadi nih, maksudnya yasin tidak akan pernah selesai. Kita nikmati saja, jalani, nikmati, insyaallah akan selesai juga. Percaya bahwa proses itu nyata hasil nanti di depan. Percaya pasti, karena ada pepatah mengatakan kan bahwa, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil kan, toh. Iya iya. Jadi berlandaskan di situlah, yang penting kita tuh betul-betul belajar, betul-betul maksudnya betul-betul fokus, komitmen dengan apa yang kita jalani saat ini, sabar, insyaallah kan antum dikasih itu. Ada titik. Insyaallah Ya Allah. bisa kan di Al-Qur'an kan dikatakan kan, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu Ada kemudahan. ada kemudahan. Jadi apalagi yang bisa meragukan kita? Iya. Yakin saja, jalani. Tapi teman-teman itu semua mendukung di lingkungannya antum untuk mendukung proses antum itu semua. Alhamdulillah mendukung. Mendukung. Kalau teman-teman itu banyak apa ya, kayak support lah istilahnya lah. Hmm. Mendukung sekali. Mendukung. Ya, kita juga penasaran sama antum ya, perjalanan pendidikan dari SD kenapa bisa sampai ke ujung di Mahat Azhir ini. Gimana ya? Kalau kita bahas dari awal sampai akhir ini panjang ini. Tidak masalah, kita mau cari pengalaman dari antum ini. Silakan, Yusril. Kalau bagaimana dulu nih? Pengalaman dari SD itu biasanya menarik kalau pengalaman kecil itu. Kalau pengalaman SD oke ya, maksudnya oke. Kalau kita berbicara masalah SD itu, dulu mungkin orang-orang kalau saya mengatakan bahwa saya sejak kelas 3 SD itu, saya mulai mandiri dalam segi misalnya uang jajan. Karena saya tuh orangnya tipenya tuh suka, istilahnya tuh suka kerja lah. Intinya kerja yang instan, maksudnya hari ini kerja dapat imbalan, itu yang saya suka. Paling senang gitu ya. Makanya pas di usia SD kelas 3 itu kan apa namanya, ada kayak kalau di kampung-kampung kalau misalnya ada yang mau bangun rumah kan, pasti kayak panggil anak-anak angkat angkut pasir. Nah, sekitar pasirnya itu kan ada di sungai-sungai itu. Nah, saya ikut di situ. Ingat sekali, SD itu. SD itu kelas 3. Dan kan pakai ember ya, kalau di ukur itu kan pakai ember. Jadi per embernya tuh kalau di zamanku dulu itu 1.000 kayaknya. 1.000 satu ember itu. Nah, itu saya pernah dapatkan satu hari itu saya dapat 50.000. Oh, senang itu. Umur kelas 3 di zaman saya itu dapat uang sendiri, hasil kerja sendiri tuh masya Allah enak sekali. Di kita pergi ke sekolah bawa uang sendiri, enak sekali. Terus saya juga pernah, kalau bukan cuma itu ya, maksudnya tadi. Terus intinya kalau ada bentuk-bentuk pekerjaan yang intinya menghasilkan uang, saya pasti ada di situ. Iya, karena memang saya suka dengan kerjaan yang instan. Nah, kan backgroundnya saya kan orang memang bukan orang mampu ya, sebenarnya. Backgroundnya kita tuh kurang mampu ya. Jadi terkadang itu kalau lihat orang tua itu kan kasihan juga. Dan orang tua kan juga kan petani coklat. Dan saya itu jarang sekali itu minta kalau sudah hasil panennya, Bu. Kecuali saya kerja sendiri ya. Artinya ini hasil kerja saya berhak mendapatkan. Tapi kalau misalnya saya lihat betul-betul itu kerja orang tua saya, kalau betul-betul terdesak baru saya minta. Kenapa enggak minta? Kan kalau usia begitu kan biasa orang pada masih minta-minta tuh, kayak anak-anak tuh masih banyak minta uang jajan, tapi antum tidak. Atas dasar apa itu? Kalau gimana ya, dasar kasihan sih, maksudnya Sudah ada pada saat itu iya, pikiran begitu. saya berpikiran begini, masa saya mau menikmati sementara orang tua saya yang kerja? Itu selalu yang terbenak di dalam pikiran saya. Masa saya mau nikmatin ini sementara bukan saya yang kerja? Seandainya saya kerja, oke lah. Tapi ya terkadang orang tua, namanya orang tua ya pasti kasihan. Kalau dikasih ya diambil lah, pasti diambil. Tapi minta. Tapi apa namanya, kalau dikasih diambil, tapi apa namanya tidak minta ya. Terus saya juga ingat sekali itu, kan saya SD itu kakak saya itu dia sudah SMP. Kan saya sudah katakan tadi bahwa kakak kami itu keluarga yang kurang mampu, ya kan. Nah, itu hasil uang yang pernah saya kumpulkan dari angkut batu pondasi lah, angkut pasir, dan bahkan pernah ikut jadi kuli demi uang mendapatkan uang jajan itu saya kumpulkan. Saya kok kurang ingat nominalnya berapa,
tiba-tiba kakak saya yang kan kakak saya dulu kan masuk di kayak sekolah apa itu, kayak 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 di apa sih maksudnya, aku lupa ya nama sekolahnya itu. Heeh. Tapi intinya dia menumpang lah, bukan kayak diseramakan lah begitu. Heeh. Itu hari datang pesannya kakak saya, butuh uang. Heeh. Nah betul-betul di keluarga saya itu, orang tua mama saya sama bapak saya itu betul nggak ada. Heeh. Saya kirimkan itu uang yang saya sudah kumpulkan, saya kirimkan sama beliau. Saya nggak mikir panjang, kenapa? Saya tidak, saya kirim. Pokoknya tuh, saya bilang, nanti kalau ada diganti, tapi kalau tidak ya bagaimana. Tapi ya, Nabi bilang ibu, insya Allah kalau nanti kita sudah panen lagi, insya Allah kita ganti. Tapi saya tidak menuntut itu, karena apa ya, ya namanya saudara juga, kayak kasian juga sih. Soalnya teman-temannya pada dikirimi, terus masa saya enggak kan gitu. Harusnya seorang kakak itu yang ngirimin adik ya. Ya Tapi ini posisinya terbalik. terbalik karena ya memang kondisi pada saat itu ya. Karena memang ya tadi kembali lagi saya katakan bahwa keluarga saya itu memang keluarganya menengah ke bawah. Terus kalau pas di SMP itu, kalau kita sekarang kan misalnya membahas tadi tentang pendidikan kan, berarti masuk di ranah SMP kita. Nah, pas saya SMP itu, di situ kan mulai agak besar lah ya. Iya, udah Berarti mulai dewasa juga. berarti pekerjaan yang saya kerjakan itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Karena tadi itu, kalau SMP kan pasti semakin banyak yang dibutuhkan ya. Betul. Nah, mulai dari situ saya ada itu yang kayak pembangunan jalan, ngecor jalan itu, saya ikut di situ. Beton itu, Beton itu. macam beton. Saya ikut di situ. Dan alhamdulillah bisa dapat itu per hari 60.000 ya. Lumayan dulu. Lumayan ya, kan? kalau Lumayan kan berarti ada peningkat. Iya, ada peningkat. Lumayan itu. Dan enaknya kita kerja pagi, pulang sore langsung dikasih itu uang. Bukan sore sih. Kan targetnya dalam satu hari itu kan 60 meter, 30 meter. Saya lupa. Intinya begitu. Jadi selesai kerjaan langsung dapat uang. Itu yang saya suka banget yang begitu. Karena ya kita kan anak sekolah nih. Jadi betul-betul butuh, bukan mau nunggu dulu. Jadi betul-betul saya dapat hari ini karena saya mau gunakan untuk besok jajan kan. Terus dulu kan saya apa ya, kalau perjalanan ke sekolah itu, kalau dulu kan jarak antara rumah saya ke sekolah SMP itu 7 kilo. 7 kilo. Nah pada saat itu saya belum bisa naik motor. Ya mau tidak mau jalan kaki tiap hari. Okay. Jadi saya berangkat itu jam 6 subuh, sudah saat subuh ya. Saya jam 6 itu sudah berangkat ke sekolah. Terus siangnya itu pulang jalan kaki tengah hari itu, sumpah panasnya itu. Ya Allah, itu perjuangan itu kalau di usia SMP itu. Setelah itu hari Ahad itu kalau ada lagi kerjaan, kerja lagi. Langsung gas, pokoknya kerjaan gas saja. Karena apa ya, ya semata-mata di pikiran saya pada saat itu, dan bukan pada saat itu, sampai sekarang sih, itu pikiran saya itu bagaimana kedepannya saya bisa pegang uang itu. Terus saya pernah sekali saya terlambat bangun. Nah sementara saya kan masuk jam 8, saya bangun tuh setengah 7 kayaknya. Kan dulu kan namanya orang belum, tidak ada namanya sholat subuh. Kan belum. Ya masih anak. Ya juga. anak kan. Lingkungannya juga belum mendukung. Ya, lingkungannya belum mendukung pada saat itu. Akhirnya saya pergi mandi. Saya sempat berpikir, saya pergi sekolah tidak ini. Pertama saya pergi pasti terlambat. Tidak pergi, ya apalah pastinya kan. Terpaksa sudah itu saya tidak makan pagi. Saya langsung pakai celana olahraga. Itu tas saya sekancing. Saya dari rumah Star lari sampai sekolah 7 kilo. Sampai di sekolah itu nih, kepala aku mau pecah. Biasa juga kayak mau muntah. Iya mau muntah. Warna kayak apa ya, hitam itu apa.
karena ini incar waktu Takut kan. juga, heeh. Dan alhamdulillah saya tidak terlambat pada saat itu, tidak terlambat. Dan di situ sumpah ya Allah, dan sampai sekarang dan tidak akan pernah saya lupakan itu. Boleh. Sementara jalan dari kampung itu kan ada mendagus penurunan, karena memang di kampung saya tuh menuju ke kampung saya tuh kalau dari ini sekolah itu memang jalannya agak ini, Itu agak rusak sih. di Polman ya? Ya, tapi bagian pedesaan. Desaan. Karena kan tinggal di pedesaan ya. Hmm. Memang nggak rusak. Nah, setelah saya jalan kaki itu sekitaran 1 tahunan kayaknya. 1 tahun lebih lah. Nah, setelah naik kelas 2 tuh agak sudah semester 1 itu, saya dipanggil sepupu saya tinggal di dekat, kan rumahnya ada dekat-dekat sekolah kan. Hmm. Ya, saya putuskan tinggal di situ. Akhirnya pekerjaan saya tuh Tinggalkan itu. ya tertinggal karena kan saya sudah tidak tinggal di rumah pada saat itu. Ya, bisa dibilang dari saya maksimalnya tinggal di rumah itu maksimalnya cuman kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan kelas 6 itu kan sudah tinggal di rumah sepupu kan. Meskipun saudara ya tetap aja bukan rumah kita sendiri kan. Ya, ada rasa nggak enakan juga. Iya itu. Terus sempat sih pas awal-awal itu ditawari tinggal di sana, cuman saya pikir kalau saya tinggal di situ, terus saya kerjanya gimana? Iya. Ya kan begitu. Hmm. Saya kerjanya gimana? Sementara kan kita butuh uang. Nah, itu saya enggak apa ya? Pada saat tinggal di situ, betul-betul itu saya enggak pegang uang. Betul-betul enggak pegang uang. Jadi ke sekolah itu biasanya cuman bawa uang jajan itu 2.000. Hmm. Cuma 2.000. Karena saya ingat sekali pas di zamanku itu kalau makan itu siram Indomie itu kan cuma 2.000 kayaknya. Nah, Nah, itu. Jadi kadang enggak bawa uang, kadang bawa, cuman tidak seperti pas itu masih kerja kan. heeh. Nah, kalau pulang misalnya hari Sabtu itu kan enggak sekolah kan, hari Ahad kan. Jadi pulang hari Sabtu siangnya itu langsung ke ini kampung, kerja lagi. Langsung kerja. Kerja lagi. Pokoknya manfaatkan saja waktu kosong pada saat itu. Akhirnya beriring berjalannya waktu itu saya tamat SMP kan, masuk ke SMA. Nah, ini pas masuk ke SMA tambah jauh karena saya sudah masuk di kota. Heeh. Terus saya tinggalnya di mana? Saya enggak ngekos. Iya. Tapi saya tinggal di rumahnya orang sih. Bisa istilahnya numpang lah. Dan kenapa saya bisa tinggal di rumahnya, bisa numpang di rumahnya orang tersebut? Saya enggak kenal ini orang siapa. Cuman dulu ada kenalannya kakakku. Terus itu temannya kakakku itu dia pernah nginep di situ. Hmm. Dia pernah nginep di situ. Terus setelah dia selesai, ini temannya tadi kakakku ini selesai, maksudnya sudah tinggal di situ. Nah, orang ini cari juga orang, carikan lagi seorang, tapi yang penting bisa dipercaya. Kenapa? Karena orang itu kan orang sibuk, orang sibuk lah. Karena pergi pagi, pulangnya malam. Sementara anak kecilnya kan, tapi dia tidak menerima perempuan karena semua anaknya laki-laki. Jadi dia cuma terima laki-laki. Akhirnya kakakku lah yang tadi dipanggil tinggal di situ karena kebetulan kakakku itu sekolah juga di daerah situ pada zaman itu kan, pada masa itu. Akhirnya setelah lulus kakakku SMK, kan dia masuk SMK ya. Saya lulus SMP. Nah, masuklah SMA. Terus ini kakakku bilang, ada adekku kalau bisa tinggal di sini bagaimana? Nah, bilang itu toh, misalnya pemilik rumah, kalau enggak keberatan ya udah bawa aja ke sini, ya kan. Akhirnya saya lah pas itu pertama kali kayak ini, saya kan dulu sekolahnya SMA 3 kan, SMA 3 Polewali kan. Saya mendaftar di situ. Terus sempat enggak lulus. Terus beliau lah yang pemilik rumah itu yang urus saya bisa masuk di situ, karena kalau disebut orang ini siapa, pertama di asisten 3-nya Pak Bupati pada itu kan, pada waktu itu. Terus dia dekat sekali dengan kepala komitenya semua 3. Nah, pas dulu kan saya pertamanya tidak lulus ya, tidak lulus di SMA itu, di SMA 3. Akhirnya
saya memilih di sekolah lain. Saya sempat masuk di SMK Rea, si Polman itu SMK Rea Timur. Terus ini siapa pemilik rumah tadi nelpon sama kakak, "Mana Mede? Ini kenapa ndak kesini, ndak datang-datang di rumah ini?" Anak bilang ke kakak, "Oh, ani tidak lulus di SMA 3. Jadi dia ke SMK Rea Timur." Saya dulu ambil jurusan perikanan. Karena ndak tahu apa ini perikanan, pokoknya ikut alur teman saja. Aku ikut alur, pokoknya di semua ada temanku di situ Kak juga. Nah, akhirnya ini tadi kepala komitenya, tadi yang pemilik rumah yang saya ceritakan tadi itu, telepon kepala komitenya SMA 3. Dia bilang, "Ada anggota aku kasih masuk dia SMA 3." Ini kepala komite langsung menelpon dia di kepala sekolah, langsung ada anggotanya Pak Asisten 3, Pak Budi Utomo, mau masuk dia di siapa? Di SMA 3 gitu. Langsung itu hari langsung di ACC sama kepala sekolahnya kan. Pas hari Kamis kalau nggak salah saya berkunjung ke itu sekolah. Kan mau daftar, maksudnya mau masukkan kan, sudah mau ikut kan. Penerimaan itu kayak semacam MOS? Bukan. Kan sudah berlalu ini. Udah ya. Kayak istilah mau ikut belajar di situ. Belajar ya, udah masuk. Mau masuk belajar tuh. Pas saya sampai di sekolah itu, saya masuk di kantor. Ini ibu kesiswaan itu kayak saya kenal, udah terima itu. Kan mau tanya mana berkas Pak, surat pindah tak? Saya enggak ada. Bagaimana saya mau urus surat pindah karena langsung ditus dari maksudnya langsung disuruh kepala komite ke sini. Akhirnya ini kakakku, yang kakak pertama yang ngantar saya, katanya, "Mana saya enggak urus itu karena memang tidak ditahu kali ini kan langsung disuruh ke sini." Ya. Ini langsung kakakku berinisiatif. Langsung telepon itu Pak Budi Utomo yang asisten 3 itu. Telepon. "Halo Pak, saya sekarang di kantornya sama 3 nih. Nah sengaja speaker tuh supaya ada dengar ini bu siapa? Ibu siswaan itu. Siswaan. Iya, oke, siswaan itu. Pas dengar bicara langsung bilang, "Iya Pak, sudah bisa belajar besok." Di situ saya mulai biasa, terus dibilang besok kelasnya itu di PS1. Saya masuk di tes pada saat itu. Saya ambil jurusan MPS karena memang saya juga nggak suka IPA. Kenapa? Ya saya nggak suka kayak rumus-rumus kan belajar. Berat juga lumayan. Berat lumayan. Aku belajar kimia, belajar fisika, apalagi matematika, bahasa Inggris itu. Makanya kalau di IPS kan paling 2, paling satu dipelajari. Cuma matematika 2, bahasa matematika sama bahasa Inggris itu yang susah. Nah, akhirnya hari itu juga saya diputuskan sekolah di situ. Terus besoknya saya ke sekolah, tapi masih canggung pada saat itu kan, memang karena kita orang baru, orang sudah kenal kelas semua, kita baru masuk. Setelah itu kan masuk di SMA itu di kelas berapa? Kelas 2 itu. Terus masuk kelas 3 itu kan sudah fokus ya. Kayak fokus apa ya? Pokoknya pikiran bagaimana nanti Latam makin Sudah mulai terbuka. ya, sudah mulai agak terbuka bagaimana ke depannya. Terus saya dulu sempat ikut kenal di kampung. Dulu kan cita-citanya mau daftar teknik kan. Mau daftar teknik, akhirnya ada di kampung saya itu Sparko namanya. Jadi saya ikut gabung di situ. Di mana pelatihnya itu kan orang ini teknik memang. Di mana orang-orang yang masuk ke situ memang dibentuk untuk siap menjadi di negara. Nah, saya ikut di situ tahun 2018 kalau nggak salah itu. Saya ikut. Ya, seiring berjalan waktu ada yang teman-teman sudah lulus apa semua. Nah, pas sudah lulus SMA itu, jadi saya juga mau ikut daftar tentara pada saat itu kan. Ada temanku datang istri, ke Jawa, belajar saya nggak berpikir panjang, saya terima itu. Akhirnya saya ke Jawa. Jadi dibatalkan di tentara itu daftar tentara saya batalkan. Saya jalan ke Jawa dengan percaya dirinya itu. dia percaya diri karena apa ya, istilahnya mau cari pengalaman baru ya. Dan kronologisnya itu kenapa bisa tiba-tiba berpikiran mau ke Jawa itu tahun 2000 berapa itu ya,
tahun 2019 kalau tidak salah, ya tahun 2019. Ini kan temanku mendaftar di salah satu ma'had di Jawa kan. Terus diambilin jalur beasiswa pada tahun itu. Nah, itu temanku sebetulnya lulus, cuman kan ya sama kayak saya, maksudnya ekonominya ini yang terkendala di ekonomi kan. Akhirnya anda batalkan nih. Nah, ada pondok baru namanya Ar-Rahmah itu. Dia butuh dulu 5 orang santri pada saat itu. Dengan biaya kalau nggak salah itu 200.000 per bulan. Itu cuman itu. Terus ini temanku bilang begini, "Afwan Ustaz, mungkin kalau 200.000 untuk orang lain itu mungkin itu ringan Ustaz. Cuman kalau saya pribadi jujur itu berat bagi saya." Akhirnya ini Ustaz bilangnya, "Oke, nanti malam Sabtu saya kabari lagi. Malam Jumat nanti kabari saya lagi, nanti saya kasih tahu informasi yang selanjutnya tuh." Nah, pas paginya itu dia bilang, "Ke sini Maki." Maksudnya berangkat ke Jawa tapi cari teman satu. Nah, disitulah itu temanku dia ndak berpikir kemana-mana, langsung tujuannya ke saya. Sementara jarak antara rumahku ke rumahnya dia itu jauh ya, 1 jaman lah. Terus jalan juga buntu. Langsung ke saya pada saat itu. Nah, Pak, posisiku pada saat itu pas datang di kampung itu hari Jumat ya kan, malamnya sudah tuh. Hari Jumat pada saat itu saya posisinya di kebun. Nah, pas datang dari kebun ditanyalah sama keluarga di situ. "Ada temanmu datang tadi." Saya panggil ke rumah. Terus sudah Jumat itu saya duduklah sama keluarga. Terus itu temanku bicara, "Oh, ada pondok begini." Bukan pondok sih, maksudnya ada ma'had yang butuh 2 orang. Jadi saya datang di sini kayak mau ajak user. Kira-kira bagaimana pendapat kalau ini tuh. Akhirnya keluarga pada saat itu kayak diskusi bagaimana. Setelah diskusi lempar ke saya kembali, bagaimana menurut itu. Saya bilang, jujur ya, memang dari dulu saya suka pelajaran bahasa Arab, kayak berbasis Arab itu saya suka. Akhirnya oke lah, saya berangkat saja. Saya berangkat pada hari itu kalau tidak salah hari Selasa. Berangkat dari Polman sudah asar, tiba di Makassar pelabuhan itu jam 9 malam. Dan posisinya kita ini belum ada pengalaman pergi merantau. Tiket belum kita pegang. Sementara kapal besoknya berangkat itu sekitar jam 9 pagi berangkat. Akhirnya tiba di Makassar. Kita tidak mau jalan kemana nih. Pokoknya baru lulus SMA langsung pergi merantau itu jadi agak pusing. Tapi ini temanku pede juga tuh, percaya diri, ayo nih. Akhirnya tiba di bandara, tiba di pelabuhan itu kita nggak tahu mau nginap di mana. Nginap di mana tuh. Sementara HP ini sudah melowet. Nah, sementara masjid yang ada di pelabuhan itu tertutup, nggak bisa orang masuk. Iya. Saya ingat ternyata saya ada keluarga dekat situ, rumahnya dekat di pelabuhan itu, yang Makassar kan. Pelabuhan apa namanya tuh? Pelabuhan apa sih? Kayak Angin Mamiri apa ya? kayaknya sih itu tahu. Tanjung apa gitu ya? Itu tahu. Pokoknya itulah, pokoknya ini pelabuhannya tuh di Soekarno-Hatta sih kayaknya. mana ada Soekarno-Hatta? Bukan. Iya kah? Kalau Soekarno-Hatta kan dia kan. Biasa pelabuhan begitu namanya. Iya kan? Angin Mamiri kalau menurutku. Nah, ternyata ada rumahnya keluarga aku di situ. Saya telepon. Di mana Ki? Oh, saya lagi di kantor kan, beliau kan tugas Ki. Akhirnya dia bilang mau nginep di rumah sebentar karena mau ke Surabaya nih. Oh ya, ke rumah nih. Saya dijemput sama itu temanku, saya dijemput sama dia. Saya ditaruh saya di rumah terus ditinggal ke kantor. Kan dia jaga pada saat itu. Terus paginya jam 8 itu, ya kita kan sudah cas HP juga. Full, posisinya HP kan sudah full. Terus jam 8 itu berangkat ke pelabuhan kembali. Sudah setengah 9, tiket kita belum ada dapat. Sementara jam 9 sudah akan berangkat ke kapal. Ya sudah pusing di situ, bagaimana ini? Masa tidak berangkat orang? Sementara kita sudah pagi di keluarga tadi, harus ini tuh, masa kita pulang? Terus datang itu calo kan. Calo tawarkan apa tuh? Tiket ya. Tapi tidak tahu ilegal atau ada tuh. Dia bilang begini, saya ada tiket. Kalau Anda mau, saya kasih. Saya bilang, berapa harganya Pak?
Karena ini kan pikiranku sudah buntu tuh, maksudnya harus berangkat, sementara kapal sudah mau berangkat ini kita belum ada tiket sama sekali. Bilang 400.000, ada ji Danata? Bilang, kalau 400.000 ada ji. Saya langsung bilang begitu. Terus ini temanku bilang, jangan dulu, jangan dulu ambil itu, karena takut itu. Akhirnya tidak jadi gua ambil itu tiket tuh. Nah ini temanku keluar ki, rencananya mau beli apa ya? Rencananya, oh iya, mau beli pulsa pada saat itu. Terus lewat di kayak ruko, terus kayak ada spanduk penjual tiket tuh, cuman buram itu spanduknya itu. Dia masuk bertanya, "Bu, masih ada tiket kapal?" "Oh masih ada dek." Ini temanku nggak jadi beli pulsa, langsung lari ke saya, kan saya sudah jaga barang di pekarangan masjid itu. Langsung datang lari, seru, mana KTP-mu? Beli tiket, ada tiket berapa? Langsung saya kasih uang berapa itu, 400.000, kan harganya tiket itu kan 350. Saya bilang, 50-nya belikan makanan, jangan sampai kita beli di kapal mahal. Iya. Jadi langsung keluar beli itu tiket, saya tunggu. Pas sudah beli tiket, sudah diumumkan di kapal, semua penumpang segera masuk ke kapal tuh, karena akan segera berangkat. Cepat mau berangkat kapal. Nah sudah itu datang, langsung kita masukkan di koper itu barang, langsung ke atas dipikul ini, ndak diteteng lagi Berangkat ini. iya kalau Semangatnya ini. iya ndak itu kapal koper itu ndak Diseret. iya ndak diseret lagi. Kita langsung pikul lari ke atas, dan alhamdulillah pada jam itu ternyata ada penundaan. Alhamdulillah ditunda, kita berangkat setelah duhur karena ada masalah kalau nggak salah. Nah, pas sudah duhur ya berangkat lah. Jadi tapi itu ditunda, posisinya sudah di atas kapal Ya ya. posisinya sudah di atas kapal, jadi bisa rehat lah. Santai-santai. Dan pas di kapal itu kita nggak dapat tempat. Jadi saya berada di lantai ke berapa? Lantai 8 di lantai 7. Baru saya di emperan. Jadi mau tidak mau beli tikar yang berapa itu? 1 meter harganya 10.000, 15.000 kalau nggak salah. Itu pun dari karung apa itu, kayak bekas semen lah. Sesuai harga. Iya. Ya, saya beli 2 itu. Saya tidur di emperan sama teman. Terus nyampe di Surabaya, gitu udah mau kemana ini? Dan posisinya HP sudah mau juga lobet pada saat itu. Nah kebetulan di sana di pondok itu ada temanku di sana, dan ada juga ustazku di sana. Akhirnya kirimkan mobil jemput itu tuh, jemput di situ. Akhirnya dari pelabuhan Tanjung Perak ya, dijemput sama mobilnya Di Surabaya itu ya. Iya, dijemput terus bawa ke pondok. Maksudnya bukan di pondokku ya, maksudnya pondok yang lain, tapi temanku di situ ada. Besoknya baru dijemput mudir pondok yang saya harus masuk di situ. Oh jadi ini maksudnya 2 tempat yang berbeda 2 tempat yang sama berbeda. temannya antum itu. Enggak, maksudnya apa ya? Itu pondok yang antum tuju punya kenalan juga pondok lain, sehingga itu yang menjemput antum. Ya begitulah. Oke begitu. Tapi saya sama temanku ini yang tadi berangkat ini harus naik ke sini. Ya. Kan ini tuh, ini pondok yang seharusnya saya masuki. Terus malamnya saya menginap dulu di sini. Iya, dan utusan dari pondok itu. Iya. Akhirnya saya dijemput di pondok itu, dijemput sama murid pondok ini. Paginya jam berapa ya? Sudah subuh kayaknya. Terus kenalan sama beliau. Namanya itu Ustadz Abdurrahman Sakoli, dia dari Blitar. Orangnya masya Allah baik sekali. Dijemput sama beliau. Terus jam 7 sudah tiba di hari Kamis ya. Hari Kamis pada saat itu tiba di pondok saya yang asli. Hari Kamis bulan 7. Saya ingat sekali itu tahun 2019. Nah, disitulah kayak mulai proses. Mulai berproses. Ya, mengenal agama gitu ya. Mulai mengenal agama. Di situ. Dan sempat sih mau balik dulu dari sana. Apa karena tempatnya yang perlu kaku buat antum? Ya mungkin faktor pertama ya. Kan dulu kan saya backgroundnya ya hanya bisa baca tulis ya. Bukan baca tulis, maksudnya hanya mengenal huruf Al-Quran kan. Itu. Terus yang kedua,
Saya belum lancar mengaji juga. Tiba-tiba nyampe di pondok disuruh menghafal. Bagaimana beleng otaknya? Ya, apalagi kayak merasa terbebani Iya. gitu ya. Nah, 3 hari saya di sana, itu kan posisinya sudah dikumpul sama ustaz. Jadi kita nggak bisa betul-betul, nggak ada yang bisa ini betul-betul fokus di situ. Saya surah An-Naziat, ya juz 30 itu, 30 itu. saya suruh hafalkan itu. Saya hafal dari pagi sampai malam. Saya tidak hafal-hafal itu, nangis saya. Serius nangis, wallahi. Saya mau balik. Saya mau balik saja. Saya tidak sanggup di sini. Kenapa? Ya ini, saya dulu begini, tiba-tiba disuruh menghafalkan, agak aneh ya. Terus itu temanku kayak apa di, bilang masa mau aku balik sendiri. Terus HP-mu bagaimana dia? No? Bilang kalau HP nanti saya beli di luar lah, insya Allah bisa gitu. Terus ini ustadzku datang tuh, datang dari Delik Bagalon. Itu kan di lantai berapa tuh? Lantai 2. Itu padahal berdiri pondok itu, napiku di itu galon ke atas sama makanan. Di situ saya, masa pulang kayak ini nggak kuhargai ini ustaz kalau pulang nggak begitu memuliakannya gitu. Senang sekali kalau datang gitu. Masa pulang tak? Nah, di situ lagi nggak jadi gak pulang. Oke, saya coba bersabar dah, insyaallah. Akhirnya bersabar sampai belajar itu sekitaran 1,5 tahun baru bisa betul-betul mengerti itu ilmu Al-Quran. Dan itu disertai dengan pembelajaran kayak semacam akhlak semua. Ya, bekati. Alhamdulillah pada saat Dan responan tuh pada saat itu kan pertama kan kayak dapat begitu. Tapi lama kelamaan untuk menikmati juga. Ya nyaman sih. Nyaman. Pas lama-lama itu nyaman. Kan pada tahun 2019 kan di akhir-akhir itu kan bulan-bulan 12 itu kan sudah muncul corona ya. Covid, iya pokoknya bulan-bulan 10, 11, 12 itu udah mulai ada sinyal-sinyal gitu. Mulai. Nanti mulai parahnya 2020 awal. Iya 2020 awal. Nah situ tahun 2020 awal saya mau pulang ke kampung, bandara ditutup sama pelabuhan, nggak boleh kan lockdown pada saat itu ya. Ya sudah nikmatin aja dia Pondok itu. Tanpa ya meskipun ya rasa rindu mau balik ya, itu kan ada. Pasti dan memang pengen sekali. Berapa lama di pondok itu? Saya di sana tuh 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di sana. Balik itu kayaknya cuma 3 kali. Itu kayak semacam pondok resmi begitu. Pondok resmi. Jadi posisi ikut di sana kemarin itu kalau di sana kan takhasus ya. Kalau di sini kan idat. Di sana kan takhasus. Jadi rata-rata pelajaran yang ada di sana itu sudah yang ada di Mahat itu sudah belajar di sana. Iya, jadi pas masuk Mahat udah enggak terlalu gimana ya. Sudah ada pembekalan. Sudah ada gambaran. Iya. Sudah ada gambaran di sana karena pelajaran di sana bahkan kayaknya di sana pelajarannya itu lebih tinggi daripada idat. Karena di sana tuh langsung belajar Minhajus Salikin yang buku fikih itu. Langsung belajar di sana, terus belajar At-Tibyan. Tibyan itu kan ada penghafalan Quran. Oh gitu ya. Karena memang di sana kan pondok tahfiz. Tapi saya dulu itu enggak fokus ke tahfiznya. Saya fokus saja perbaikan bacaan. Karena memang saya bergeronnya pergi ke sana, enggak tahu apa-apa jadi itu dulu yang dibangun ya. Ya, Perbaiki. Itu betul-betul saya perbaiki. Karena ya untuk apa kita hafalannya banyak, terus masih bacaannya kita kan belepotan kan ya sama aja. Iya. Makanya saya fokus dulu itu. Tadi saya bilang saya belajar tahsin itu baru betul-betul itu 1,5 tahun baru bisa betul-betul mantap itu. Dan alhamdulillah manfaatnya sampai sekarang itu luar biasa ya. Udah dikasih tahu manfaatnya yang antum rasakan. Kalau manfaat karena belajar di sana itu mengenal tahsin itu, pertama kalau dengar teman-teman yang mungkin ini dalam Murojaah misalnya. Iya tuh. Anda sengaja dengar, ya kita ini bacanya begini. Kan ada yang begitu kan. Apalagi kayak di kampung itu ada adik-adik yang suka ini kan. Terus bacanya begini. Terus kadang-kadang juga teman bertanya, bagaimana nih kalau begini? Itu di situ. Jadi bisa luruskan. Terus cuman yang jadi masalah itu kalau kita dengar imam yang bacanya ini ya tanda kutip agak kurang ya. Wallahi kita itu terganggu dengan itu.
kita ndak khusyuk karena kita, "Oh, kenapa begini?" Dan bahkan sering sekali saya itu pas lagi sholat langsung geleng-geleng, langsungnya spontan ya. Spontan. Iya, bukan bilang disengaja, cuman spontan. Karena saya ingat sekali perkataannya ustaz saya dulu, dia bilang begini, "Nanti kalau antum sudah tahu ilmu tahsin, antum akan terganggu ketika mendengarkan bacaan yang kurang pas." Dan memang betul saya rasakan itu, sampai sekarang. Jadi, ya salah satu anunya juga kalau itu. Iya. Jadi memang ini ilmu yang tidak boleh dianggap remeh begitu ya? Iya. Makanya kalau tahsin itu diturunkan untuk apa sih? Al-Quran mempelajari ilmu tahsin itu kan hukumnya fardu kifayah kan. Cuman membaca Al-Quran dengan tahsin wajib. Wajib. Dengan tartil itu. Iya. Jadi mau tidak mau dengan tidak sadar, dengan tidak apa ya, secara tidak sadar kita tetap dituntut belajar ilmu tahsin. Cuman kan banyak orang yang apa ya, tidak memperhatikan itu. Ya, itu kan fatal kan. Sementara kan dalam Al-Quran satu saja huruf yang salah itu kan jadi makna kan. Makanya kata pernah disebutkan ustadz-ustadz kita itu, salah satu yang kayak Ustadz Abdul Somad kan dikatakan kalau orang baca Al-Fatihahnya salah-salah maka bakal itu sholatnya. Itu pernah beliau katakan. Jadi situ betul-betul mendalami ilmu tahsin di situ. Nah, sementara temanku yang tadi satu itu dia sudah apa ya, dia sudah menghafal nih. Karena kan memang dasarnya kan Ya berarti beda proses sama antum ya? beda proses. Dia sejak SD. Dia sejak SD sudah apa ya, dia sudah belajar itu. Ya makanya dia tidak ragu untuk pergi ke Jawa untuk belajar agama itu. Iya. Dengan kepercayaan diri mereka. Dan antum juga sebenarnya kayak masih ragu-ragu, tapi kan karena ada teman yang menyemangati, jadi ya artinya ikut-ikut nih. Ya, begitulah. Ya itulah fungsinya teman sebenarnya, yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam hal positif. Mungkin bisa ceritakan secara singkat ini tentang antum selesai dari pondok, Ya. memilih Albir. Kan banyak sekali di kampus di Unismu di Makassar. Nah, kenapa harus Unismu menjadi tujuan? Bagaimana ya? Sebetulnya saya itu tidak ada niatan untuk kuliah. Karena kembali lagi saya mau lebih fokus bekerja kan. Cuman pada saat itu pas saya kembali pulang dari Jawa kan, sempat dipanggil mengajar tahsin di salah satu pondoknya ustadzku di sana, Ustadz Akbar. Saya 2 bulan di situ. Setelah itu ada omku menelpon, mau ndak antum belajar kuliah, maksudnya mau ndak antum kuliah. Saya bilang ya tergantung keluarga, maksudnya bagaimana. Karena maksudnya kalau saya dikasih kayak beban begitu toh, bukan beban sih, maksudnya ditanya hal yang demikian pasti saya akan diskusikan dulu sama keluarga. Saya bilang jangan sampai saya putuskan sendiri, ada yang masalah pasti saya disoroti sendiri. Jadi putuskan sama-sama, ada masalah kita tanggung sama-sama. Saya diskusi bagaimana kalau saya belajar dari Albir, bagaimana. Kan pada saat itu Albir itu sudah menutup sebetulnya, pendaftaran sudah menutup. Jadi ke Estiba dan yang lain itu sudah tertutup semua, tinggal Albir pada saat itu. Dan memang saya dengar Albir bahwa bahasanya itu bagus. Kan saya bilang tadi kan saya suka berbasis bahasa Arab kan. Saya cek SD itu. Nah, saya dengar ini Albir kalau bahasanya bagus. Terus kebetulan juga ada saudara di sini, saudara sepupu. Ya sudah. Saya dari situlah saya masuk Albir, awalnya disuruh sama om. Yang kedua tadi itu bahasa Arabnya yang saya ya meskipun sekarang belum bisa sepenuhnya. Terus yang ketiga memang ada saudara sepupu di sini dan sekarang masih ada juga. Semester 7. Yang dirasakan bersyukur sekali antum berada di titik saat ini. Alhamdulillah bersyukur sekali. Karena yang dulunya saya tidak hanya menginginkan bahasa Arab, tapi belum pernah. Tapi alhamdulillah saya sudah rasakan. Akan kayak ibarat kata itu jalan kayak pahit manisnya udah ada semua dilalui. Sudah ada semua. Nah, Oke, ini antum juga diketahui selain pada proses hijrah yang sangat menarik tadi, yang tadi itu kita tercengang tuh dari SD, memang kita lihat kerja keras tadi itu sempat disebutkan nyari uang. Yang itu masih sampai saat ini masih ada dalam diri antum.
Atau yang kayak rasa saya harus nyari duit gitu ya. Seperti yang antum katakan katanya kesibukannya ini kerja gitu. oh iya, iya. Itu masih ada ya sampai saat ini perasaan-perasaan begitu? Sampai sekarang masih ada sih. Mhm. Pokoknya di usia sekarang itu pokoknya planning itu ke depannya bagaimana punya usaha sendiri. Oh begitu. Ya. Ya menarik. Pengalaman dulu ada tentang usaha begitu sebelum antum begini ada di titik saat ini? Dulu kan memang pas tahun 2018 itu kan ada saudara itu punya toko kan, toko sendal, penjual sendal sepatu begitu. Nah, biasanya kalau mau dekat lebaran itu kan biasanya langsung rame tuh Rame, pembeli. jelas. Sementara karyawannya nggak sanggup kalau cuma 2 orang. Sementara tokonya ada 2. Tapi tokonya itu bersampingan jadi kayak begini posisinya kan. Di sini. Terus di sini kan ada toko orang di sana tuh. Cuman bersampingan. Ya semua tidak mau cari apa namanya? Karyawan sementara lah ya. Untuk pada momen-momen itu. Nah, momen-momen itu. Dipanggil lah saya di situ. Tahun 2018 kalau nggak salah itu. Dipanggil menjual. Oke, menjual. Terus disitulah kayak terbuka mindsetku. Kayaknya kalau kita punya usaha sendiri kayaknya lebih enak kayak kalau menurut saya. Kenapa? Saya lihat yang pemiliknya sepupu sih. Dia tidak terlalu turun langsung di ini. Dia cuman hanya memantau. Iya memantau. Jadi yang betul-betul kerja itu cuman anggota memang karyawan. Jadi disitulah saya berpikir ke depannya saya harus punya usaha bisnis apapun itu. Pengen merasakan hal yang seperti itu. Iya, kenapa saya memilih bisnis karena saya ngatur waktunya, saya tidak mau terikat. Begitu. Jadi kalau misalnya kita terikat kan apa-apa susah. Ya termasuk juga kerja di bawah tekanan, Ya benar. dituntut ini itu. Iya benar. Tapi kalau misalnya mau dapat itu ya tetap pas berproses dulu ya berproses kan pastinya kita ikut orang dulu. Iya. Terus memang kalau kita ikut orang itu harus memang sabar sih. Jadi tidak menutup kemungkinan pasti kita awal-awalnya pasti diatur oleh waktu. Kenapa? Kita kan jadi karyawan. Tidak akan bisa orang jadi langsung menjadi bos, tidak bisa. Nah, di situ. Nah, kalau kita sudah ikut kerja di situ kita belajar, kita perhatikan apa semua. Iya. Akhirnya disitulah betul-betul terbuka, saya harus punya usaha. Nah, masuklah di sini Jalbir. Sempat saya singgung tadi kan awalnya itu kecil-kecilan kerja di sini juga. Iya. Kerja di Mahat. Bidang kuliner ya. Ya di bentuk kuliner dia. Kenapa? Ya, karena kuliner itu kan salah satu usaha yang tidak akan pernah mati. Betul. Kenapa saya pasti makan? Kenapa saya mengatakan demikian? Selama orang masih makan, pasti akan berjalan. Terus yang kedua, tadi kedepannya bagaimana harus bisa punya usaha sendiri dan insya Allah bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Modelnya kan begini ya, antum kan artinya di waktu kecil tadi kan ditahu antum udah pernah minta uang sama orang tua. Ya kalau dibilang pernah. Cuman lebih banyak cari uang sendiri. Ya. Oke. Sampai di masa kuliah, orang yang tidak pernah, maksudnya jarang minta uang ke orang tua, kemudian pengen buka usaha, itu kan kayak sesuatu hal yang sulit untuk. Ya benar. Modalnya dapat dari mana gitu? Iya benar. Mungkin antum menabung atau gimana itu? Oke, untuk mau menggapai itu, walaupun sekarang mungkin masih proses gitu ya. Oh ya. Itu kan bisa di spill juga. Kalau saya sih pribadi lebih bagusnya menabung. Maksudnya apa yang kita dapatkan sisipkan. Makanya kita harus ada tabungan cadangan. Pastinya tidak disamakan dengan uang jajan kita yang kita butuhkan sehari-hari dengan untuk uang kedepannya tuh. Karena kalau kita gabung habis semua itu. Habis semua. Jadi harus terpisah memang itu. Jadi kalau misalnya hari ini saya kerja, kalau ada ini kita simpan. Dipisahkan. Suatu saat nanti kan ketika kita sudah keluar ini sudah ada, terus bisa mungkin mencapai untuk buka yang kecil-kecilan ya. Kita buka yang kecil-kecilan dulu, jangan langsung besar. Kan namanya berproses toh. Ya. Terus kalau misalnya ada yang kurang,
misalnya mau buka terus kurang tapi sudah ada, ya bisa minta bantuan mungkin sama teman, nanti hasilnya kalau sudah jalan kita bagi 2 kan gitu. Iya. Apalagi kalau di saya kan, maksudnya yang saya geluti sekarang itu di dunia kuliner kan. Dan bahkan saya itu bukan disuruh sih, saudara itu bilang, "Mendapatkan di situ, nanti kita bantu, support dari belakang." Oh, jadi ada gitu orang yang bakal mau bantu begitu di. Pasti insyaallah ada. Ya, ada. Yang penting orang itu maksudnya dilihat antum pertama tekun, Seriusan juga. serius. Terus yang kedua, memang hasil yang maksudnya makanan yang ia buat itu betul-betul ya bisa bersaing di luar, ya kenapa tidak? Karena orang juga kan kalau ini berhasil kan berimbasnya ke dia juga kan. Jadi itu tadi pasti berimbas ke mereka juga. Tapi yang menjadi permasalahan anak muda sekarang itu lebih mengutamakan gengsi biasanya. Ini masalah sekali. Gaya hidup, makanya itu kayak bilang tadi, uang tuh harus disisihkan untuk uang kayak misalnya keperluan lain, uang jajan. Terkadang hak untuk disimpan lain itu malah digabung untuk kepentingan fashion, gaya. Kalau di zaman sekarang kita mengedepankan gengsi, ya yakin dan percaya kau kan maksudnya yakin dan percaya ini adalah bukan cara sih, maksudnya dia itu lebih siap-siap lah untuk gagal. Karena orang yang gengsi untuk melakukan sebuah proses, apalagi kalau di kayak dunia bisnis kuliner kan, oh nanti kok dikatakan begini. Kalau orang sudah gengsi di situ, kapan lagi antum mau berjuang di situ? Kenapa? Kalau misalnya sekarang mengambil jurusan hukum misalnya di sini, antum posisinya sekarang kan antum posisinya sekarang masih mahasiswa. Antum gengsi dengan posisi antum sekarang mahasiswa. Bagaimana kalau antum sudah punya gelar SH? Ya kan? Antum sudah dapat gelar SH, antum tiba-tiba mau ke jualan pedagang kaki ini mah, pasti antum akan lebih malu lagi. Masa saya sudah S1, SH lagi, Masa jualan. masa jualan? Nah itu menjadi masalah. Sementara kalau kita rintis dari masa kuliah, terus kita bekerja nanti kalau kita sudah SH, pasti orang-orang kan bilang, bagus nih tuh, sudah SH, ada lagi kerjaan anunya. Kan pasti pikirannya begitu. Betul. Tapi kalau dari sekarang maksudnya dia sudah gengsi, bagaimana nanti bisa berjalan? Pasti kan selamanya gengsi. Dan kalau sudah gengsi, apa yang mau diandalkan? Antum mau selamanya minta sama orang tua? Ya kalau orang tuanya berpenghasilan. Iya kalau orang berpenghasilan, tapi kalau antum juga orang tua antum kayak seperti saya, Iya. menengah ke bawah, antum mau andalkan siapa? Ada apa? Antum mau bisa apa? Terus antum bukan selamanya tinggal sama orang tua, enggak. Antum mungkin kan berkeluarga. Betul. Atau antum kalau sudah berkeluarga minta lagi sama orang tua, kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan? Pastinya antum harus berpikir, atau kita mulai dari anak muda berpikir dari sekarang, gunakan waktu sebaik mungkin. Saya pernah dengar, masih ingat sekali ucapannya salah satu asatidz kita di sini, bercapek-capeklah di usia mudamu dan bersenang-senang dari tuamu. Artinya kalau antum gunakan usia mudamu betul-betul untuk kebaikan, kemaslahatan, insya Allah engkau akan mematik hasilnya di usia tuamu. Itu. Wah. Kalau prinsipku sekarang. Keren sih. Ya memang anak muda harus begitu ya. Harus dituntut itu. Apalagi kalau laki-laki, antum pikir antum kan berkeluarga. Harga diri laki-laki bekerja. Sebab bekerja harus. Harus itu. Kalau laki-laki tanpa pekerjaan, ya besar kemungkinan nanti ketika berkeluarga, ya itu bisa jadi dianulah sama keluarga istrinya. Ya terkadang juga kan biasa kita sepakat juga kalau laki-laki harga dirinya itu di pekerjaan. Ya. Bekerja. Kalau misalnya tidak bekerja, otomatis harga dirinya itu bakal dipertanyakan. Ya benar. Nah, sehingganya perlu memang pembiasaan. Apalagi ini cocok juga, maksudnya diterapkan di gen alpha sekarang. Gen Cocok sekali. iya ya. Kalau menurut saya cocok sekali itu. Karena saya lihat, maksudnya kalau kita lihat sekarang di zaman sekarang itu,
gelar SH itu atau gelar S1 itu tidak menutup kemungkinan antum bisa kerja di sebuah lembaga. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Ya, Tidak menjamin antum bisa kerja di dua lembaga. Sekarang lihat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. betul. Setiap tahunnya berapa mahasiswa yang mendapat gelar setiap tahunnya, dan berapa kampus yang ada di Indonesia. Antum bisa bayangkan itu. Semuanya akan mau diterima di suatu lembaga, tidak mungkin. Terus caranya bagaimana? Antum harus punya skill, kembangkan skill itu, antum bisa jalankan dengan sendirinya. Nanti kalau misalnya skillmu ada, antum sudah bisa buka sendiri misalnya. Entah apa itu, yang penting skill lah misalnya. Antum sudah punya bisnis usaha, terus antum bisa kerja di lembaga, lebih bagus lagi. Menurut aku. Iya. Oke, ini luar biasa perbincangan kita di kesempatan kali ini. Wah, ini pokoknya tentang hijrah, kemudian ilmu agamanya, kemudian ilmu bisnis, ya. Ya, artinya planning, persiapan, artinya kita juga harus punya pegangan tersendiri gitu ya untuk proses ke depannya. Ya, sembari ngumpulin duit, ngumpulin juga ilmu, pengalaman. Salah satunya ngobrol langsung sama pelakunya. Saya sudah terjun di dunia usaha. Closing statement apa untuk sahabat Nuansa Podcast di luar sana? Ya, Untuk teman-teman, apalagi di usia sekarang, jangan pernah gengsi untuk berproses, karena proses adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan. Ada ucapan mengatakan begini, masa muda berkarya, jangan susahkan orang tua. Siap. oke. Masih ada? Kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Muhammad Yusril Mahendra. Yusril ya. Yusril ya. Karena biasa kan umumnya kalau surat-suratan Yusril ada Mahendranya belakang. Sama saja. Yusril saja luar biasa. Terima kasih banyak Kaki yang bisa sharing di kesempatan kali ini, dan semoga bisa memberi kebermanfaatan. Nanti di lain waktu kalau sudah sukses dengan usahanya, panggil lagi. Iya, pakai saja. Kita bakal pantau terus ini pergerakannya. Oke, terima kasih banyak Yusril. Kira ini sahabat podcast untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini. Ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Perjalanan pendidikan, kemudian ilmu agama yang sudah dibagikan, serta pengalaman dalam berbisnis untuk persiapan di masa depan menjadi pembekalan kita untuk menyambut masa depan yang gemilang di masa yang akan datang. Sekira ini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Freedom your mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.